Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita bersyukur hari ini Minggu 25 Desember 2022 di mana kita merayakan Natal, yaitu merayakan kelahiran Sang Juru Selamat di dunia. Karena itu patutlah kita bersukacita bukan dengan memuaskan kedagingan kita, tetapi hidup dalam sukacita Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah ini, mari sama-sama kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita berdiri, kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita katakan, hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Gembala dipanggil dari padang raya. Gembala dipanggil dari padang raya menuju palungannya yang rendah. Kita pun turut bergembira
Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, sebelum jauh melangkah di dalam ibadah kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan karuniakan bagi kami secara cuma-cuma hari ini. Sehingga kami boleh hidup bernapas dan boleh beraktivitas terutama di dalam mengikuti ibadah ini. Oleh kami mohon ya Bapa, ampuni kami dari setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami buat yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami adalah manusia-manusia bobrok, najis, berdosa, jahat, munafik, tidak setia, memberontak kepadamu. Tahu yang benar, namun seringkali kami lalai untuk melakukannya. Oleh kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Karena tidak ada dosa yang sanggup dan mampu untuk kami tutupi. Karena Engkau Tuhan yang omnipresent, omniscience di dalam kehidupan kami. Kami bisa membohongi semua orang, tetapi kami tidak bisa membohongi Tuhan. Oleh kami mohon ya Bapa, ampuni kami, anak-anak-Mu yang telah mengaku dengan jujur tulus dari hati kami bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan pertolongan uluran tangan-Mu, kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Pada saat ini kami berdoa ya Tuhan, mohon belas kasihan-Mu bagi kami masing-masing pribadi yang hadir hari ini, baik secara online maupun secara offline. Tuhan berkati kami, sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan di dalam mengikuti ibadah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tolong kami, jangan biarkan kami hidup larut dalam intimidasi iblis, bahwa kami adalah orang-orang binasa, karena kami percaya dan beriman bahwa Tuhan Yesus telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darahnya cukup dan mampu untuk menyucikan, menguduskan, mengampuni setiap dosa, kejahatan yang kami akui di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Mari kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan, kita naikkan pujian baginya, kita katakan joy to the world. Heaven and
sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 27 ayat 10 sampai dengan 14. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita naikkan pujian bagi Tuhan. The First Noel. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 2 ayat 4. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea,
ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di hari Natal yang indah ini di tanggal 25 Desember, kita diperkenankan oleh Tuhan untuk kita merayakan dalam liturgi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa memohon kuasa Roh Kudus menaungi kita, melingkupi kita, agar kita siap untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hari Natal ini ya Tuhan, kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu. Hal yang terpenting adalah kami memperoleh makna Natal yang sebenarnya, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami di dunia ini dengan penuh pengharapan kepada Engkau, sosok Natal yang datang di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kelahiran Tuhan Yesus terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Agustus saat ia mengeluarkan perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung saat itu. Yusuf dan Maria telah siap menerima kelahiran Tuhan Yesus. Mereka telah siap menanti kelahiran Tuhan Yesus. Mereka telah siap dipakai menjadi sarana lahirnya Sang Juru Selamat ke dalam dunia. Mereka telah siap untuk mengabdi kepada Tuhan. Mereka telah siap menyambut kelahiran Yesus, sekalipun harus menempuh perjalanan panjang dari Nazaret ke Yudea, dan mereka telah siap menyambut kelahiran Yesus, sekalipun dalam kesederhanaan di tempat yang hina, sebuah palungan di kandang binatang. Pada intinya, mereka telah siap menjadi abdi-abdi Tuhan sebagai keluarga yang melayani Tuhan melalui kelahiran Sang Juru Selamat ke dalam dunia. Mereka adalah keluarga yang bersatu. Yusuf dan Maria, mereka siap, keluarga ini siap untuk menerima kedatangan Tuhan sebagai abdi-abdi Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan kepada manusia. Yusuf dan Maria menyambut kelahiran Tuhan Yesus dalam kesetiaan kepada Tuhan dan dalam kesetiaan cinta kasih sebagai pasangan hidup yang saling mengasihi, yang saling menjaga dan menguatkan, tidak mempermalukan, apalagi saling menyakiti satu sama lain. Inilah yang mereka lakukan sekalipun berhadapan dengan berbagai perasaan atas kehamilan yang bukan oleh karena Yusuf, melainkan atas kehendak Tuhan. Harus berhadapan dengan apa kata orang, hamil di luar nikah. Tapi Yusuf bertanggung jawab. Dia tetap berada di sisi Maria dan menjadi suaminya. Mereka harus menempuh perjalanan yang jauh. Mereka harus menerima kenyataan bahwa Maria harus melahirkan.
bukan di tempat penginapan dan harus meletakkan bayi Yesus di dalam palungan atau tempat makanan hewan. Tetapi yang menjadi garis bawah dari pemberitaan ini adalah bahwa Yusuf dan Maria tidak mempedulikan cibiran orang. Yusuf dan Maria tidak protes ketika mereka harus melahirkan bayi Yesus di kandang dan meletakkan Tuhan Yesus ke dalam palungan tempat makanan hewan itu. Mereka adalah keluarga yang bersatu menyambut kedatangan Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan dan kesetiaan dalam hidup berkeluarga seperti inilah yang harus mewarnai hidup orang percaya dalam menyambut dan merayakan Natal Yesus Kristus. Jadi firman Tuhan tadi ada dua hal yang harus kita pahami dan itu adalah makna Natal. Yaitu yang pertama tadi saya sudah menerangkan bahwa mereka berdua suami dan istri siap untuk melayani Tuhan. Mereka berdua suami dan istri siap untuk menjadi abdi-abdi Tuhan sebagai keluarga yang mana Tuhan Yesus hadir di dalam keluarga itu. Sebagai keluarga yang bersatu, setia kepada Tuhan, setia melayaninya, meskipun tantangan-tantangan itu datang bertubi-tubi. Tetapi mereka tetap setia menjadi abdi-abdi Tuhan. Itu yang pertama. Berkat yang pertama. Berkat yang kedua adalah kesetiaan dalam hidup berkeluarga. Mereka adalah keluarga yang bersatu. Tuhan Yesus tidak akan datang kepada atau di tengah-tengah keluarga yang broken home. Suaminya entah di mana, istrinya entah di mana. Dia menginginkan pelayan-pelayan Tuhan di mana dia datang, itu adalah pelayan-pelayan Tuhan yang dapat menjadi saksi di dalam keluarga. Ingat Yusuf. Istrinya, kalau kata tunangan itu sebenarnya sudah istri. Istrinya hamil bukan karena dia. Seperti dalam tanda petik, hamil di luar nikah. Oleh siapa? Enggak tahu. Tapi karena diterangkan oleh malaikat, dia tahu. Langsung dia bertanggung jawab. Ya, kamu adalah istriku, tetap menjadi istriku. Ini adalah sebuah pengorbanan yang demikian hebat. Dia menjaga keutuhan keluarganya. Tuhan Yesus hadir di dalam keluarga yang bersatu di dalam melayani Tuhan. Sehingga dari dua hal ini, maka berkat Natal, makna Natal adalah kita harus menjadi abdi-abdi Tuhan yang setia, tetap selalu melayani Tuhan. Itulah makna Natal. Seperti halnya Maria yang berkata, ini abdimu Tuhan, perbuatlah melalui diriku ini. Yusuf pun demikian. Dengan setia dan penuh perlindungan kepada istrinya yang hamil itu dalam perjalanan yang beratus-ratus kilometer. Enggak dengan mobil Mercy yang begitu mewah. Tidak dengan mobil
yang cepat dengan jalan tol. Tidak, saat itu tidak ada jalan tol. Pun kalau keluarga-keluarga kaya akan naik onta. Onta lebih cepat dibandingkan dengan keledai. Keledai itu seperti kayak angkot. Naik angkot mereka. Atau jalan kaki malahan. Ya kalau jalan kaki enggak ya. Keledai ya, dengan keledai. Itu naik angkot pelan. Sampainya kapan ya enggak tahu. Tapi tetap Yusuf mendampingi istrinya. Ciptakanlah keluarga yang harmonis dan damai di dalam kehidupan kita. Baik sebagai kepala keluarga maupun sebagai ibu rumah tangga. Dari sini, maka Natal itu adalah hari raya keluarga Tuhan dalam melayani Tuhan. Waktu saya tinggal di Jerman, itu bayangan yang saya punyai untuk kehidupan di Eropa pada tanggal 25 Desember itu meriah banget. Karena di Indonesia itu ketika 25 Desember waktu saya di Semarang dulu, itu wah ada trek-trekan, ada apa, meriah banget, meriah. Bayangan saya di Eropa lebih meriah. Bayangan itu semuanya enggak terjadi. Ketika saya hidup di sana, sehari-hari hidup di sana selama 5 tahun. Justru ketika tanggal 24 malam sampai 25, itu kota itu sepi semua. Jarang yang berkeliaran di jalan raya. Mengapa? Karena konsepnya sudah tertanam di dalam hati mereka, orang-orang Kristen di sana. Hari Natal itu selain hari untuk ke gereja, setelah itu pulang di dalam keluarga, nyanyi bersama, berbincang-bincang bersama. Mengapa? Karena hari Natal itu adalah hari keluarga. Maka satu kalimat sebagai penutup yang merupakan makna Natal bagi kita adalah Natal adalah hari keluarga yang bersatu, semuanya memiliki satu tujuan, yaitu melayani Tuhan di dalam keluarga. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu, firman yang menjelaskan kepada kami bahwa hari Natal bukan hari pesta pora. Hari Natal bukan hari di mana kami berfoya-foya, merayakan dan mengeluarkan uang yang begitu banyak. Melainkan hari Natal adalah hari keluarga, di mana keluarga masing-masing berkumpul di hari itu, berbincang-bincang bersama, bersatu di dalam firman Tuhan, dan terlebih dari itu, di dalam hati kami sebagai keluarga, ayah, ibu, anak-anak, mereka mau melayani Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapan syukur atas firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Hai, siarkan di gunung.
Baik Bapak Ibu, sudah dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami kembali mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk anugerah cinta kasih-Mu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Engkau beri kami napas hidup hingga hari ini kami mulai hidup, bisa beraktivitas, bisa beribadah, menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sudah memuji menyembah Engkau dan kami juga bersyukur Tuhan mau berbicara lagi kepada kami pada hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan, diwartakan, dikabarkan, diberitakan oleh abdi-Mu, anak-Mu, Pastor Agus Santoso pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah dikabarkan, diberitakan bagi kami tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing. Dan dalam rangka Natal pada saat ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong berkati kami. Biarlah Kristus benar-benar lahir dan hidup di dalam hidup kami, supaya hidup kami berdampak guna bagi sesama kami. Kami boleh mewakili Tuhan di dalam kehidupan, kerja, pelayanan, rumah tangga kami, studi kami, dimanapun kami berada. Karena Kristus yang memegang kendali dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa, menyerahkan anak-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, pelayanan, keluarga, rumah tangganya. Tuhan yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Dan kami berdoa hari ini untuk seluruh pengurus gereja ini, Tuhan berkati kami semuanya. Biarlah di dalam setiap tugas tanggung jawab Penatalan yang kami bersama, di dalam rangka mengingat rayakan peristiwa kelahiran Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam dunia ini. Biarlah kami lakukan dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera, karena Tuhan berkenan atas kami. Dan kami berdoa juga ya Bapa untuk seluruh anggota gereja yang ada di gereja GPI ini. Tuhan berkati kami semuanya. Di berbagai wilayah tempat, dalam rangka merayakan Natal Kristus pada hari ini. Tuhan Engkau berkati kami semuanya. Supaya kami masing-masing membuka hati, menerima, menyambut Kristus Yesus hidup di dalam hidup kami. Dan juga tidak hanya menjadi bayi Natal saja, terus tumbuh di dalam hidup kami. Sehingga di dalam keseharian kami boleh hidup berdampak guna bagi lingkungan di mana kami berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu. Engkau Tuhan yang agung mulia, rela meninggalkan surga yang mulia, kudus, agung itu. Datang berinkarnasi di dalam diri Yesus Kristus, menjadi manusia. Rela mati di atas kayu salib juga untuk menebus dan menyelamatkan kami anak-anak. Oleh itu kami berdoa bersyukur hari ini kepada-Mu untuk semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami anak-anak-Mu yang hina, berdosa, tak berdaya ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berdoa kiranya seluruh anggota gereja ini terus mengagungkan, memuliakan nama-Mu Bapa di dalam kehidupan mereka masing-masing. Di berbagai gereja lokal yang ada, Engkau hadir untuk melawat dan memberkati mereka semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan tolonglah kami juga supaya kami juga menjadi pemberita-pemberita Injil. Kabar-kabar baik ini kami terus kabarkan, kami beritakan, kami wartakan ke berbagai penjuru dimanapun kami hidup dan berada ya Tuhan. Sehingga semua orang mendengarkan tentang berita Natal ini dan mereka juga boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari ini ya Bapa, kiranya Engkau menolong setiap pergumulan dari setiap gereja lokal yang ada, supaya semuanya boleh bertumbuh secara kuantitas dan kualitasnya di dalam pengenalan yang benar akan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat satu-satunya di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kami semua sebagai pengurus gereja. Tuhan juga tolong kami, supaya kami hidup memuliakan nama Tuhan. Terus tidak lelah untuk mengabarkan berita sukacita ini kepada semua orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga saat ini untuk seluruh anggota gereja yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan Engkau tolong mereka. Jamah, pulihkan, sembuhkan mereka dengan cara-Mu. Yang ada di rumah Tuhan, yang ada di rumah mereka masing-masing atau di setiap hospital. Kami mohon Tuhan ulurkan tangan pengasihan-Mu. Jamah, pulihkan, sembuhkan mereka yang berseru dan memohon kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa juga bagi mereka yang membutuhkan makan, minum, pakai, tempat tinggal. Kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, tolong mereka. Berkati juga mereka yang sudah bekerja. Engkau
menopang menolong sehingga pekerjaan mereka makin berhasil lagi. Perusahaan mereka makin berhasil lagi. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat menjadi berhasil secara melimpah. Dan bagi mereka yang belum memiliki pekerjaan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, tolong mereka, buka jalan bagi mereka. Sediakan pekerjaan yang terbaik menurut kehendak-Mu, sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan karuniakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk mereka yang sementara ini studi juga. Tuhan berkati studi mereka. Masa depan mereka kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk setiap keluarga rumah tangga di gereja ini. Tuhan berkati mereka semuanya. Suami, istri, anak-anak dalam membangun relasi mereka dalam rangka menyambut Natal ini, merayakan Natal ini. Biarlah sukacita Tuhan melimpah atas kehidupan keluarga masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan berkati bangsa kami. Pulihkan bangsa kami, sehingga bangsa ini boleh penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berbagai bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah di negara ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong hibur, kuatkan mereka yang mengalami bencana ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi mereka yang terdampak oleh karena berbagai sakit penyakit, virus, bakteri, mematikan apapun. Tuhan, Engkau tetap menjaga, melawat, dan memulihkan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau menopang, menolong, mempersiapkan kami semuanya untuk boleh menyambut tahun yang baru, tahun 2023 yang penuh dengan misteri, penuh dengan tantangan, tetapi sekaligus penuh dengan harapan, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Yayasan Moria. Tuhan berkati yayasan ini yang terus mensupport, mendukung pelayanan kami secara holistik. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Setiap pengurus yang ada di dalamnya, Tuhan berkati mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang hari ini punya pergumulan yang tidak dapat diucapkan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menjawabnya dengan cara Tuhan dan tepat pada waktunya. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah terlambat dan juga tidak pernah terlalu cepat untuk menjawab setiap seru doa dari setiap anak-anak-Mu yang memohon kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri doa ini dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri? Mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 14. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan tugas pekerjaan penatalan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Putra Natal itu, dan juga dari Roh-Nya yang kudus, menyertai, menuntun, memimpin kita senantiasa mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasakan